Wah, Pak. tumben nih. Halo Pak, ya tumben nih, baik-baik tumben kan. Iya dong, sekali-sekali dong, pacaran dong. Ya nih kita ada janjian sama Adit tadi telepon gua, katanya mau ke sini. Saya janjian sama Mel. Oh, ya Berarti udah. ada Adit sama Mel. Oke. Kita laku nih ya. Iya, iya. Ketemu alumni ya. Ya. Ya udah. Ya udah, yuk kita mangkal ini dulu di dalam. Pak, ikut Pak. Oke. Kebetulan nih. Bisa barengan ya? Iya, kita di sini karena ada Janjian. Mel sama Adit janjian sama saya sama Bu Ati juga punya problem yang sama sama kamu. Ntar kita ngobrol bareng ya. Iya. Boleh Pak, boleh, boleh. Oke. Ini kan Bingung. lagi ketawa-ketawa kan. Dit. Kaget Allah. Pikir siapa? Ada, Pak, tapi sebentar itu ada Mel tuh. Kayaknya udah parkir tuh Melnya. oh Mel, iya, tuh Mel udah dateng tuh. Akhirnya nyampe. Jadi tadi SOP-nya udah ada, tapi karyawannya nggak ngikutin SOP gitu, Cak. Iya, banyak suka melanggar lah. Oh, terus karena kamunya jauh di Jakarta, jadi juga susah kontrolnya. Oke. Iya, iya betul-betul. Nih Mel nih Adit, Tinggal segini. nih Ica ya. Ya, Ica Halo. nih Melinda, nih Melinda. Nih semua tiga sih nggak kenal. Tiga-tiga dari tiga penjuru yang berbeda, tapi punya masalah yang sama ya buat dia. Iya, tadi Mel telepon juga katanya mau curhat. Masalahnya emang apa Mel sampai harus curhat? Iya nih Bu, saya lagi pusing banget nih. Lagi cari karyawan. Cuma karyawan juga, calon karyawannya juga kayak apa ya? Pilih-pilih juga gitu. Karyawan buat usahamu apa sih? Usaha kayak kafe kecil sih Bu, kayak lebih ke dessert-dessert gitu. Oh. Nah ini kan bulan-bulan yang lalu kan saya lagi cari calon karyawan. Cuma kok kayaknya challenging banget ya buat nyari calon karyawan yang memang cocok buat kafe tersebut gitu Bu. Challengingnya gimana? Apa masalahnya di mana? Susahnya di mana gitu? Ada syarat khususkah dia harus bisa apa gitu? Gak ada syarat khusus sih, cuma saya ada kayak masukin ke salah satu website. Terus saya terima kayak calon karyawannya itu terlalu arogan. Jadi kayak gimana ya, dia yang nyari kerja. Cuma kok kayaknya Dia yang lebih ya dia yang lebih power. Belum jadi karyawan aja udah arogan ya. Iya, Dominasi arogan. Kalau jadi karyawan superhero berarti dia. Jadi masih saya sebagai pelaku usaha gitu, jadi bingung calon karyawan yang pada zaman sekarang tuh kayak gimana sih gitu. Yang arogannya gimana? Arogannya ya mungkin ya calon pelamar itu mungkin ya menunggu ya menanti-nanti gue kapan sih dipanggilnya gitu kan. Cuma kan kalau kita kan sebagai pelaku usaha kan nggak mungkin kita jawabin satu-satu kan, karena kan banyak banget gitu kan. Nah dia tuh langsung kayak lu bohong gitu kan, jawab dong message gua gitu. Jadi kayak langsung, jadi dia bukan cuma di website tersebut kirim pesan, tapi dia langsung japri. Ada 2 japri sama chat lewat website tersebut gitu. Jadi tuh kayak kelihatan banget arogannya gitu loh. Jadi kayak dia berpikir kalau perusahaan bukan perusahaan sih, kayak lebih ke usaha kecil kita tuh bohongan gitu. Tapi kan kita nggak kayak gitu juga kan, kita nggak bisa ngerespon semua, itu terlalu banyak. Oke, jadi hari ini dapat 3 insight menarik nih. Dari Adit, ada masalah SDM yang blue collar worker, ya kan? Ya, jadi mereka punya karakteristik khusus yang mana juga sulit untuk dihandle gitu ya, Dit ya, kira-kira ya. Kemudian Ica juga kurang lebih sama karena usahanya jauh, jadi karyawannya meskipun udah ada SOP juga sulit untuk di manage dengan baik gitu. Sementara Mel bahkan belum jadi karyawan aja udah arogan ya, udah neken kepada si owner gitu ya, untuk
untuk udah berani macam-macam lah Ya, gitu mungkin kira-kira. bisa juga calon pelamarnya itu udah frustasi kali ya. Oke. Mungkin salah satunya kita kan juga nggak tahu. Nah, kebetulan nih ada pakar SDM di sini. Iya. Mungkin kita tanya dulu ke pendapatnya ke pakar SDM. Oh aduh, gue bingung nih jadinya kan. 1, 2, 3 beda-beda semua ini Super kasusnya. Jangan diungkit yang di ruang sidang gitu ya. Bahaya. Bahaya, jangan. Jadi kasusnya Adit tadi blue collar ya, pendidikan rendah, agak sulit gitu ya diaturnya, dikendalikannya. Memang penanganannya mungkin akan beda dengan yang Ica, yang ya sama-sama tadi kan kalau pas ditinggal jauh agak susah manage-nya sama kayak Ica, cuman kalau untuk yang blue collar ini biasanya mereka karakteristiknya lebih kasar. Karakternya lebih kasar, apalagi kerjanya di bengkel gitu ya, panas-panasan segala macam, itu pasti lebih kasar. Jadi penanganannya beda dengan Ica. Ica mungkin dengan SOP walaupun meleset dikit tapi udah ada SOP yang dipatuhi, lebih bisa dikasih tahu tanda petik gitu ya, dengan CCTV lebih bisa dipantau. Nah kalau yang blue collar itu memang penanganannya lebih ke human touch ya istilahnya itu ya. Iya. Lebih diajak ngobrol, dianggap keluarga, dianggap lo bagian dari gue nih. Jadi kalau ini bisnis maju, lo akan maju gitu kan. Keluarga masih ada penghasilan juga. Jadi lebih ke situ, berusaha ngerangkul. Itu bisa diterapin juga sebenarnya di Ica gitu. Cuman akan lebih efektif untuk yang blue collar ya, apalagi pendidikan SD SMP kan, ketika bengkel ini tutup, lo nyari kerja lagi mungkin akan susah gitu. Jadi menumbuhkan kesadaran itu lebih ke situ. Nah, kalau Ica SOP udah ada tuh udah bagus. Jadi mau nggak mau memang orientasinya emang lebih ke hasil ya. Artinya data ada, pencatatan lengkap, lebih ke situ. Tapi kalau proses dia sehari-harinya emang agak lebih susah, walaupun ada CCTV. Bisa ditegur sih nanti kalau nggak lihat dari CCTV nggak beres. Cuman yang dilakukan Ica dengan pendataan SOP itu udah pas. Cuman ya kalau emang sempat pas ke Semarang ya diajak juga kayak model Adit gitu, yang kayak diajak ngobrol, apalagi katanya milenial ya, apa sih anak-anak muda gitu kan, Gen Z gitu. Turunan milenial. Anak muda yang ditegur baper itu juga culture-nya mesti beda ya, maksudnya negurnya mungkin dengan bercandaan pun masih nggak bisa ya. Udah halus, Bu. Udah halus ya, halus banget tetap nggak bisa ya. Halusnya udah halus banget, ikutan Jawa saya, Bu. Ngalamin orang Jawa ya. Tetap baper. Tapi memang generasi sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau ngelihat berita-berita juga kan, kalau di sekolah ada yang ditegur dikit sama gurunya aja, orang tuanya ikutan baper gitu ya. Beda lah sama zaman dulu. Jadi memang ya mungkin untuk Ica paling pas emang dengan SOP dan proses kerja yang emang sudah tertata rapih gitu. Jadi ntar Ica cuma ngeliat dari hasilnya. Tapi kalau soal dia baper, nah ini masalah individu ya. Kalau dia baper, ditegur baper ya terpaksa dibilang itu prosedurnya memang seperti itu gitu. Misalnya dia bikin minuman salah, itu kan pasti ada prosedurnya ya kan, kalau salah. Nah itu ya ditegur sesuai dengan prosedur yang ada. Nah kalau ini nih yang susah nih. Iya, Bu. Belum apa-apa udah marah duluan. Sosokan itu. Ini another level memang. Iya, another level nih. Masalahnya susah nih. Di lowongan kerja ditulis dilarang untuk Iya, mungkin di ininya ya, ada websitenya ya? Ada website kayak LinkedIn atau apa gitu, atau website UMKM punya? Ada websitenya sih, Bu. Ada. Di itu biasa kita sih di OLX. Mungkin di situnya disebut ya, maksudnya kalau nggak ada pemberitahuan sampai berapa lama, itu berarti Anda tidak diterima atau gagal mengikuti proses seleksi. Jadi ada disebutkan di situ biar mereka jadi nggak. Kemarin sih saya sempat nulis itu walk-in interview.
Kalau misalnya memang mereka itu serius mau cari kerja, mereka bisa datang langsung. Mereka datang dan hasilnya langsung dikasih tahu hari itu atau enggak? Biasanya nanti kita kasih tahu kayak nanti akan di WA gitu seminggu atau 2 minggu paling lama gitu. Oke, berarti udah jelas gitu ya prosedurnya ya. Tapi memang karakter orang kayak gitu nggak semua sih, nggak semua sih. Tapi itu berarti blessing in disguise, belum keterima jadi karyawanmu udah ketahuan karakternya. Udah ketahuan gitu. karakternya bener. Itu aja sih Pak, nggak bisa lagi yang dilakukan karena dia juga udah ngomong pas wawancara udah dibilang 1-2 minggu nanti kalau nggak ada kabar terus berarti nggak lolos gitu ya. Atau kalau dia bukan walk-in interview dia ngirim lamaran, mungkin di website-nya diomong akan diproses 1 atau 2 minggu, kalau lebih dari itu berarti tidak berlanjut. Jadi mereka juga udah terinfo gitu. Jadi nggak menunggu-nunggu dan nggak suuzon berprasangka buruk kan, palsu nih, bohong nih, segala macam hoax gitu kan. Itu aja sih kalau si Mel memang saya sih ngeliatnya blessing in disguise-nya. Iya. Belum keterima, bayangin kalau keterima. Belum keterima aja udah arogan gitu. Cuman itu nggak ngeliat generasi sih kayaknya. Bukan berbasis generasi yang modelnya karakter orang. Tapi kalau yang dibilang Ica, generasi yang sekarang itu memang generasi strawberry kan dibilangnya juga. Lembek gitu dalamnya. Tahu sutra. Tahu sutra. Sampai orang tuanya ikutan baper itu. Ya kan? Iya, kalau yang generasi sekarang. Jadi ya tapi nanti mungkin kita bisa nanya lebih lanjut. Kan kita punya alumni juga tuh Pak. Iya. Bisa nggak ya dia dipanggil buat? Bisa. Kebetulan kita ada alumni yang memang punya kepakaran dalam bidang Tersertified lagi ya. SDM ya. Dia udah tersertifikasi dalam bidang HRD. Nanti sebentar nih kebetulan udah makan siang, saya coba telepon untuk dia mampir ya. Kebetulan kantornya deket sini. Siapa tahu dia bisa mampir, bisa memberikan solusi. Ya, ini sebentar nanti saya telepon. Tapi seperti biasa kayaknya supaya otak kita terang, perut kita mesti kenyang dulu. Kita pesen makanan dulu ya. Makan siang masa cuma ngopi. Iya. Orang ini nih, orang Indonesia mah harus diisi nasi. Apalagi Adit. Bogor. Tadi udah sempat muter-muter Nasinya udah habis Pak. Berangkat Dari jam 7-an lebih lah. Jam 7-an lebih. Perjuangannya luar biasa. Enggak, makanya kan saya bilang udah kalau enggak di itu UI ya, ketahan ya. dia ketahan di UI ya. Oke deh. Oke, sebentar saya telepon nih ya. Siapa tahu dia bisa mampir ya. Ntar ya. Telepon Eri ya. Halo, Eri. Ri, apa kabar, Ri? Iya. Ri, sorry nih, dadakan dan ganggu. Ini kebetulan saya lagi di Almond Coffee Menteng. Oh, kamu tahu ya, karena pernah main futsal di sini ya, di sebelahnya ya. Ada lapangan futsalnya. Oh, iya. Kita lagi di sini kebetulan nama 3 orang alumni, salah satu pasti kamu kenal baik ya, orang paling keren sejagat, Adit. Iya, masih inget kan? Masih ingat ya. Ini kebetulan Adit, Ica, sama Mel ini punya masalah terkait dengan karyawan. Nah, kamu kan sebagai orang yang berkecimpung di dalam bidang HR, boleh ya dimintain sarannya nih? Ya. Kalau bisa, bisa. Ya, thank you Ri ya. Kita tunggu ya di sini ya. Ya, oke. Thank you Ri. Oke. Thank you. Ini untuk menunya. Waduh, menunya. Yang dari jauh dulu nih yang pesan. Bisa ya Pak Iris Pak.